Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta Seminar Nasional Energi dan Mineral tahun 2021. Perkenalkan, saya Fadila Alfi selaku penulis utama dalam artikel ini, serta Bapak Kus Haryadi selaku penulis pendamping dalam penyusunan artikel. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan artikel yang telah disusun mengenai analisis pengawasan mutu pada saat penerimaan produk aftur di PT XYZ. Berikut latar belakang penyusunan artikel analisis pengawasan mutu pada saat penerimaan produk aftur di PT XYZ. Dalam menjamin kualitas dari bahan bakar penerbangan, maka diperlukan adanya pengawasan mutu, terutama pada saat penerimaan produk aftur. Perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan kegiatan penerimaan merupakan suatu kegiatan utama yang akan mempengaruhi kegiatan operasional lainnya, di mana proses penerimaan aftur ini akan menjaga ketersediaan stok. Pengawasan mutu merupakan teknik yang digunakan untuk menjamin kualitas mutu aftur, untuk menghindari adanya kontaminasi dan deteriorasi pada produk aftur. Maka perlu adanya analisis tingkat kualitas aftur menggunakan metode statistical quality control. Selanjutnya yaitu ada gambaran di PT XYZ. PT XYZ sendiri bertanggung jawab dalam kegiatan penerimaan, penimbunan, serta penyaluran produk aftur. Untuk menjalankan fungsinya, PT XYZ memiliki 5 unit storage tank modular dengan 4 storage tanks berkapasitas 27 kiloliter dan 1 storage tanks berkapasitas 16 kiloliter. Berdasarkan gambar tersebut, merupakan gambar pendistribusian dari kilang hingga pihak ke airline atau pihak pesawat. Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa gambar tersebut merupakan proses supply chain management produk after. Produk after sendiri yang diterima PT XYZ merupakan produk yang bersumber dari refinery unit yang disalurkan menggunakan kapal tanker menuju fuel terminal yang kemudian disalurkan kembali dengan menggunakan sistem distribusi melalui bridger menuju PT XYZ yang selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengisian menggunakan refueler. Selain berbagai kegiatan distribusi tersebut, dilaksanakan juga maintain quality yang bertujuan untuk menjaga spesifikasi aftur tetap sesuai dengan standar internasional selama proses pendistribusian berjalan. Berikut ini dijelaskan mengenai tujuan penulisan serta batasan masalah dalam penulisan artikel. Pada tujuan penulisan terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama untuk memahami pengendalian mutu terjadi pada penerimaan produk aftur. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya penurunan kualitas aftur. Selain itu, terdapat juga batasan masalah berupa sistem pengawasan mutu pada saat penerimaan produk aftur melalui bridger dengan menggunakan metode statistical quality control. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metodologi yang digunakan selama penyusunan artikel. Yang pertama yaitu pencarian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder diperoleh dari data quality control yang terdapat dalam dokumen From Bridger Quality Control Before Receipt Record yang dilaksanakan pada saat dilakukannya penerimaan produk aftur. Yang kedua yaitu adalah merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode diagram kendali atau control chart dan analisis kemampuan proses atau capability proses. Selanjutnya yaitu ada statistical quality control yang merupakan teknik yang digunakan dalam mengendalikan dan mengelola proses baik manufaktur maupun jasa melalui metode statistik. Di mana terdapat 2 cara dalam metode statistik quality control menurut Russell dan Taylor, yaitu merupakan diagram menggunakan diagram tulang ikan dan menggunakan peta kendali atau control chart dengan merencanakan adanya batas kendali X chart dan R chart serta kemampuan proses pada pengawasan produk aftur. Lalu ada control chart atau diagram kendali, yaitu menjelaskan suatu proses terjadi dalam hasil observasi data suatu produk. Jenis diagram kendali yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diagram kendali kontinu, di mana control chart sendiri bertujuan untuk mengetahui penyimpangan kualitas dari suatu proses produksi yang digunakan, yang kemudian disusul dengan dilaksanakan tindakan tertentu yang bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan atas kualitas proses tersebut. Kemudian pada diagram nilai kontinu terdapat 2 unsur yang melengkapi, yaitu R chart dan X chart. R chart merupakan grafik yang bertujuan untuk mengetahui besar rentan atau selisih nilai, di mana R chart sendiri didapat melalui nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Sementara X chart merupakan grafik yang mewakili nilai X, di mana nilai X merupakan data yang akan diolah dengan rumus. Nilai X sama dengan
Rata-rata sampel dibagi dengan jumlah sampel yang diuji. Kedua diagram yang telah dijelaskan tersebut harus saling melengkapi karena sampel harus memperlihatkan nilai rata-rata yang dapat diterima serta jarak pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum proses dinyatakan dalam keadaan under control. Selanjutnya dijelaskan mengenai diagram kendali XR yang merupakan diagram yang memegang kendali serta menganalisa proses dengan menggunakan nilai kontinu. Berdasarkan rumus, nilai UCL merupakan upper control limit, sedangkan nilai LCL merupakan nilai lower control limit yang berperan dalam menentukan batas atas dan batas bawah diagram kendali. Sementara itu, nilai A2, D2, D3, dan D4 merupakan konstanta, di mana A2 digunakan dalam membuat peta kendali X-bar chart, dan nilai D4 dan D3 digunakan dalam menentukan batas atas dan batas bawah peta kendali X-chart. Selanjutnya, metode berikutnya yang digunakan adalah capability process yang merupakan analisa dalam mengetahui apakah proses kerja yang sedang berjalan dapat memenuhi suatu spesifikasi yang ditetapkan ataukah tidak. Indeks untuk mengukur proses capability analysis yaitu suatu proses dikatakan baik apabila memiliki penyebaran variasi sesuai dengan penyebaran batas yang telah ditentukan. Berdasarkan rumus yang telah ditampilkan, yaitu terdapat kriteria penelitian dalam capability potensial, yaitu apabila capability potensial lebih dari 1,33, maka capability dinyatakan sangatlah baik. Namun jika 1 kurang dari sama dengan capability potensial kurang dari sama dengan 1,33, maka capability potensialnya dinyatakan baik. Berbeda jika capability potensial kurang dari 1, maka kapabilitasnya mempunyai proses yang rendah. Selanjutnya yaitu ada capability index atau CPK. Capability index sendiri adalah suatu indeks yang menggambarkan seberapa jauh proses tersebut dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Dari rumus yang tertera di atas, capability index merupakan mempunyai kriteria penilaian yaitu apabila capability index sama dengan capability potensial, maka proses yang terjadi itu di tengah-tengah. Jika capability indexnya lebih dari 1, maka proses menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi. Berbeda jika capability indexnya kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada penyelesaian untuk produk aftur pada pengujian density 15. Density 15 sendiri itu adalah massa atau berat per unit volume suatu produk dengan unit pengukuran tertentu dengan satuan pengukurannya kilogram per liter pada suhu 15 derajat Celcius. Dalam penentuan density ini diperlukan adanya pengukuran temperatur untuk mengkonversi dari density observed menjadi density 15. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data menggunakan control chart serta capability process dari grafik. Dapat dilihat bahwa pengujian density 15 tidak melewati batas kendali, sehingga dapat dinyatakan bahwa suatu proses pengawasan mutu untuk pengujian density 15 di PT XYZ stabil. Pengujian di atas menggunakan Minitab, di mana dengan tingkat signifikasi adalah 5% atau 0,05, yang artinya mengambil resiko salah dalam pengambil keputusan untuk menolak hipotesa sebesar 5%. Dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, yang digunakan dalam menentukan nilai probabilitas. Sementara itu, untuk analisa kemampuan proses sendiri, diperoleh nilai 14,84 atau nilai capability potensial lebih dari 1 yang memiliki kemampuan proses sangatlah baik dan memiliki indeks kemampuan proses 13,10 atau capability indeksnya lebih dari 1 yang berarti proses tersebut dilaksanakan setelah maksimal. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian untuk produk after pada pengujian electrical conductivity. Pengujian electrical conductivity sendiri dilakukan untuk meriksa angka conductivity unit pada saat penerimaan produk. Batas ketentuan angka conductivity unit lebih tinggi daripada batas minimal spesifikasi untuk mengantisipasi adanya penurunan akibat aktivitas distribusi. Memiliki satuan conductivity unit atau psikosimin per meter. Pada grafik di samping, merupakan hasil perhitungan menggunakan Minitab, di mana hasil XR electrical conductivity dinyatakan stabil, karena tidak terdapat sampel yang melebihi batas kendali atau spesifikasi. Sementara nilai capability potensialnya yaitu diperoleh 6,7 atau CP lebih dari 1, yang berarti kemampuan proses yang dimiliki sangatlah baik, dan memiliki indeks kemampuan proses yaitu 1,32, atau nilai capability indeksnya lebih dari 1, yang berarti telah maksimal. Selanjutnya ada diagram Ishikawa, di mana diagram Ishikawa tersebut berguna dalam menganalisa dan menemukan faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja, yang mempengaruhi serta menyebabkan kualitas aftur atau Q awam menurun, yaitu ada
Dilihat dari gambar tulang ikat tersebut, di mana proses tentunya memiliki banyak variabilitas yang berpotensi dalam menyebabkan munculnya permasalahan, yaitu ada manusia, di mana tingkat ketelitian pekerja pengawasan mutu yang bersifat rutin dapat menyebabkan ketelitian operator dan dalam menangani pengawasan mutu tersebut menurun. Yang kedua ada kemampuan SDM, di mana banyak operator mempelajari serta memperbaiki alat pengoperasian, perlu adanya pelatihan. Yang ketiga, adanya tergesa-gesa, yaitu operator yang kurang disiplin dalam proses pengawasan mutu dapat menyebabkan penurunan kualitas. Selanjutnya yaitu ada faktor mesin, di mana faktor mesin ini tidak dikalibrasi. Peralatan yang tidak terkalibrasi secara rutin dapat menyebabkan adanya kesalahan ketelitian peralatan, yaitu kurangnya perawatan atau maintenance. Jika perawatan mesin tidak dilaksanakan dengan baik, maka seluruh pengawasan aktivitas mutu akan menjadi terganggu. Selanjutnya ada faktor kesalahan metode, di mana pengambilan sampel, tindakan pengambilan sampel sendiri, penulisan sangatlah berpengaruh dalam penentuan pengawasan mutu yang harus selalu terjaga. Yang selanjutnya ada peralatan, di mana peralatan yang sudah tua serta tidak terkalibrasi dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian pengawasan. Yang ketiga ada pembagian kerja yang belum jelas, yaitu ketimbangan pembagian kerja memang tidak bisa diabaikan karena akan berdampak pada terjadinya hal yang tidak mengenakan, misalnya adanya rawan atau terjadi fraud. Urutan kerja yang tidak teratur, yaitu hal ini akan berpengaruh jika tidak dijalankan dengan baik. Urutan kerja sendiri dapat menyebabkan suatu kesalahan dalam suatu proses. Yang terakhir atau adalah lingkungan, di mana perbedaan suhu. Perbedaan suhu menyebabkan adanya kemungkinan penurunan tingkat kualitas aftur dikarenakan adanya perbedaan suhu yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Yang kedua, adanya kandungan surfaktan, di mana terjadi pada proses produksi, dapat mengakibatkan air sulit terpisah dengan aftur. Selain itu, apabila terdapat dalam jumlah banyak akan menyumbat bagian saluran. Yang ketiga itu kandungan air, di mana dapat memicu pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, dari penjelasan yang telah kita sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan mutu sangatlah penting dalam menjaga mutu aftur sesuai dengan spesifikasi. Hasil perhitungan kedua pengujian XR chart tidak ditemukan adanya masalah karena tidak terdapat sampel yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya, analisis kemampuan proses kedua pengujian disimpulkan memiliki kemampuan proses yang sangat baik serta maksimal. Dan yang terakhir adanya pelaksanaan control check harus ada sebelum adanya pelaksanaan pembongkaran aftur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian atas presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian presentasi artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.